Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, kembali lagi dalam acara Kekasih Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah UIN 1 Tulungagung. Nah, pada Kekasih kali ini kita akan membahas mengenai berkah Dzulhijjah di Yaumun Nahar. Sebelumnya telah hadir bersama kami narasumber yang sangat istimewa di samping saya, yakni Ukhti Salma Azizah Wifaki, merupakan Ketua Musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung periode 2022-2023. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada hari ini. Nama lengkap beliau adalah Salma Azizah Wifaki, tempat tanggal lahir Trenggalek 13 Oktober 2001, nomor HP 081775430875. Untuk emailnya yakni salmawifaki45@gmail.com. Untuk pendidikan formal, beliau menempuh MI Margomulyo Watulimo Trenggalek dan lulus tahun 2013. Kemudian MTS Ma'arif NU Kota Blitar, lulus tahun 2016. Kemudian MA Ma'arif NU Kota Blitar, jurusan MIPA, lulus tahun 2019. Untuk sekarang beliau masih berada di jenjang S1 UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Pendidikan Agama Islam, angkatan 2019. Dan kemudian untuk pendidikan non formalnya, beliau menempuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar tahun 2013 sampai 2019. Kemudian Ma'had Al-Jami'ah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2019. Kemudian Krishna Institut Pare Kediri 2019. Untuk pengalaman organisasinya, beliau pernah menjadi CO Keamanan Pimpinan Komisariat IPPNU Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar tahun 2018. Kemudian menjadi Andalus Pangkalan Nyi Ageng Serang MA Ma'arif NU Kota Blitar tahun 2018. Kemudian menjadi anggota Pirkonselor Kota Blitar tahun 2017 hingga 2018. Beliau juga pernah menjadi runner up NING PAI tahun 2019, menjadi anggota HMJ PAI tahun 2020, kemudian menjadi Musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, dan yang baru-baru ini yakni menjadi Ketua Musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung periode 2022-2023. Beliau lebih edik to dunia public speaking, meliputi pensyarah musabakoh syahrul Quran, kemudian MC, pidato, dan juga podcast. Bagaimana kabarnya Mbak Salma hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, batin, insyaallah. Baik Mbak Salma, ini enaknya kita langsung tanya jawab atau bagaimana? Bisa langsung dimulai aja. Nah, karena ini suasananya masih Dzulhijjah, maka kita akan membahas seputar bulan Dzulhijjah. Nah, Mbak Salma, orang-orang kan lebih familiar menyebut bulan Dzulhijjah sebagai bulan penyembelihan hewan kurban. Nah, kira-kira apa saja sebab dikatakan sebagai bulan penyembelihan hewan kurban? Oke, baik. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Mbak Moderator, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Formasik Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK yang sudah melaksanakan program kerja yang sangat inovatif sekali ya ini. Adanya hal-hal seperti ini tentu butuh perjuangan dan ketelatenan, dan alhamdulillah kayaknya teman-teman dari Formasik juga dapat melaksanakannya dengan kontinu. Ini suatu hal yang memang patut diapresiasi. Lanjut, tadi menyinggung sedikit pertanyaan karena hari ini, saat ini kita masih dalam kondisi suasana Dzulhijjah, maka tema pembahasan kita pada siang hari ini juga tidak jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Pertanyaan pertama tadi terkait kenapa bulan Dzulhijjah ini masyhur dengan sebutan bulan penyembelihan kurban. Jadi sebelum kita masuk pada
inti pembahasan kenapa bulan Dzulhijjah ini disebut dengan bulan penyembelihan kurban, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwasannya bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam ada 12 bulan dalam 1 tahun Hijriyah. Nah, di antara 12 itu ada 4 bulan yang istimewa dan 3 di antaranya adalah berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi pada bulan-bulan istimewa itu dulu diharamkan adanya perang. Jadi memang bulan ini diistimewakan. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Kalau kita menilik secara arti letternya, Dzulhijjah itu berasal dari kata Dzu dan Al-Hijjah. Dzu merupakan salah satu anggota dari Asmaul Khamsah, ya, ada Abun, Ahon, Hamun, Fu, dan Dzu. Nah, Dzu ini artinya kan memiliki, kemudian disambung dengan Dzulhijjah, bulan yang memiliki haji. Jadi sebenarnya bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang sangat identik dengan haji, karena pada bulan ini yang membedakan ibadah haji dengan ibadah umroh adalah wukufnya di Arafah, dan wukuf di Arafah itu hanya dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka dari inilah yang menyebutkan bulan ini disebut dengan bulan Dzulhijjah. Adapun kenapa bulan ini sangat masyhur dengan sebutan bulan penyembelihan kurban, saya kira itu merupakan penyebutan yang variatif, ya, artinya tidak absolut dan mutlak. Bulan Dzulhijjah itu selalu dengan penyembelihan kurban, karena di sisi lain bulan Dzulhijjah itu juga identik dengan bulan haji. Karena memang ini sudah dinaskan dalam Al-Quran juga, dalam surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi berdasarkan nas inilah yang syariat kita juga memerintahkan adanya pelaksanaan penyembelihan kurban yang boleh dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi saya kira penyebutan bulan penyembelihan kurban itu hal yang opsional gitu, bisa disebut dengan memang bulan penyembelihan kurban, tapi juga di sisi lain kemuliaan kurbannya bulan ini juga merupakan bulan haji seperti namanya Dzulhijjah. Saya kira seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ya, Mbak. Lalu apakah ada peristiwa-peristiwa penting di masa lalu yang terjadi tepat di bulan Dzulhijjah? Jadi karena bulan Dzulhijjah tadi adalah bulan yang salah satu dari Al-Ashhur Al-Hurum, bulan-bulan yang sangat mulia, maka dalam bulan ini pun juga terdapat sekali peristiwa-peristiwa masa lalu yang berharga dan berarti. Salah satunya adalah yaitu pada tanggal 1 Dzulhijjah adalah momen dimaafkannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, di situ Allah berfirman, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah, dan Nabi Adam dan Siti Hawa itu disuruh untuk menetap di surga, tapi jangan memakan buah kuldi, wala taqrabu an hadhihi syajarah, dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Mendekati saja tidak boleh, tapi ternyata fa'azallahuma syaitan, setan kemudian menggodanya sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah kuldi. Karena itulah yang menyebabkan fatalaqa Adamu itu Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia karena kesalahannya melanggar perintah Allah. Nah, pada tanggal 1 Dzulhijjah ini merupakan momen istimewa dari Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu beliau berdua tepat pada 1 Dzulhijjah ini dimaafkan atas kesalahannya itu. Kemudian tanggal 2 Dzulhijjah kita tahu bahwasannya Nabi Yunus pernah tertelan dalam ikan di dalam laut, dan Nabi Yunus ketika di dalam laut itu dikisahkan dapat di 3 kegelapan. Yang pertama gelap karena di dalam perut ikan, yang kedua gelap karena di lautan, dan yang ketiga lautan itu gelap karena di dunia gitu ya. Jadi bertumpuk-tumpuk kegelapannya. Nah, tepat pada 2 Dzulhijjah ini Nabi Yunus keluar dari mulut ikan tersebut. Kemudian untuk hari ketiga yaitu doa dikabulkannya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memiliki anak yaitu Nabi Yahya. Dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan dengan juz 3
insya Allah Qala Rabbi, Nabi Zakaria berkata, Qala Rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Jadi ya Allah, apakah aku ini masih bisa punya anak sedangkan aku sudah tua dan istriku sudah mandul. Tetapi qadarullah, dengan kekuasaan Allah, pada 3 Dzulhijjah ini doa Nabi Zakaria dikabulkan. Kemudian setelahnya hari keempat itu, hari keempat Dzulhijjah adalah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian hari kelima lahirnya Nabi Musa. Hari keenam adalah hari kemenangan para nabi dalam memperjuangkan ajaran tauhid, seperti halnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, karena ajarannya masih ajaran tauhid. Jadi pada hari keenam Dzulhijjah ini nabi-nabi dapat memperjuangkan kemenangannya dalam menyebarkan agama tauhid. Kemudian hari ke-7 bulan Dzulhijjah ini dikisahkan bahwasanya ditutup pintu neraka jahanam. Jadi memang 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang disabdakan dalam hadis, hari yang sangat mulia. Kemuliaannya itu sangat mulia sekali. Jadi setiap harinya ada peristiwa-peristiwa yang memang istimewa. Kemudian hari ke-8 biasa kita peringati dengan puasa ya, kita puasa tamiyah. Hari ke-9 berkumpulnya orang-orang di seluruh dunia. Jadi pada hari ke-9 itu, 9 Dzulhijjah, ada peristiwa apa ya Mbak? Kira-kira Mbak Rahmatullah. 9 Dzulhijjah wukuf di jadi hari yang dimana doa-doa malamnya adalah malam yang mustajabah. Kemudian hari yang sangat istimewa karena berbagai orang dari suku berkumpul dalam satu tempat memunajatkan doa di hari yang 9 Dzulhijjah tadi. Kemudian hari ke-10 kita peringati dengan 10 Dzulhijjah itu hari raya kita, yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, kemudian penyembelihan kurban, yang pada hari itu kita diharamkan berpuasa. Wa harama alaikum bisyam sampai tanggal 13. Jadi saat-saat Dzulhijjah itu juga menjadi bulan yang istimewa ya Mbak ya? Iya, benar. Kemudian kalau dibalik semua kejadian kan pasti ada hikmahnya. Lalu apa saja hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut? Baik, mungkin beberapa peristiwa ya. Salah satunya kan pada bulan Dzulhijjah ini ada peristiwa di mana dikabulkannya doa Nabi Zakaria, yang beliau sendiri berkata, kalau bagaimana aku ini bisa mempunyai anak padahal saya sudah tua dan istri saya sudah mandul. Tapi dengan kuasa Allah pada bulan ini, doa yang seakan-akan mustahil tersebut kan dapat terijabah. Artinya dari peristiwa tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwasannya setidak mungkin apapun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi kita sebagai manusia tentunya terus harus melanggengkan doa. Kemudian jangan lupa juga tetap usaha. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena apa yang sudah digariskan Allah merupakan takdir terbaik. Seperti halnya itu juga mungkin pada bulan ini kan ada orang-orang yang wukuf di Arafah dari berbagai suku, orang-orang usia dari berbagai bangsa dan negara berkumpul dalam satu tempat yang punya niat bersama. Artinya tidak ada perbedaan kasta maupun hal apapun dalam wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Yaitulah hakikat manusia, tidak ada yang membedakan di antara kita. Yang membedakan hanyalah ketakwaan semata. Mungkin kita masih melihat orang karena kita makhluk visual, melihat dari parasnya ataupun mungkin hartanya dan seterusnya. Tapi hal tersebut bukanlah apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ibrah yang bisa diambil dari tanggal 10, 11, 12, 13 tadi kan ada penyembelihan hewan kurban. Jadi dari peristiwa udhiyah atau kurban ini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya Nabi Ibrahim
dulu diperintahkan untuk membunuh Nabi Ismail, anak yang sangat dicintainya, saja dilakukan, apalagi kita. Jadi hikmahnya adalah mungkin jangan terlalu menggantungkan hati kita dengan apa yang ada di dunia, karena sejatinya kepemilikan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas menerima, justru Allah akan menjadi dengan yang lebih baik. Buktinya ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, diganti domba dengan Allah. Jadi kita pun juga harus meneladani hal itu. Dengan harta yang kita cintai, mungkin kita juga harus menghilangkan rasa kepemilikan, karena sejatinya kita itu hanya dititipi saja. Setelah membicarakan soal peristiwa dan juga hikmahnya, kira-kira adakah amalan paling utama yang apabila dikerjakan bisa menjadikan orang tersebut mendapatkan limpahan pahala? Baik, pada 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah ini ada hari yang sangat masyhur kita kenal dan kita melakukan puasa di dalamnya, yaitu puasa Tarwiyah dan Arafah. Saya kira kedua puasa tersebut meskipun sifatnya kan sunnah, tidak wajib, tapi hal itu sangat besar pahalanya. Sekali lagi, dalam sebuah hadis disebutkan dengan sahih bahwasanya tidak hari di mana amal solih itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi tugas kita mungkin juga mengistiqomahkan, selain puasa kita juga disunahkan untuk melanggengkan tahmid, takbir, zikir dan seterusnya. Karena pada hari Tarwiyah itu satu tahun dosa kita yang telah lalu diampuni, kemudian yang akan datang diampuni pada ketika kita berpuasa pada tanggal 9. Seperti itu. Nah kan tadi ada amalan-amalan yang berpahala besar jika dilakukan di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Kira-kira apa saja sih itu, Mbak? Ya berarti mau menggarisbesari dari hal yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya puasa Tarwiyah dan Arafah, puasa adalah hal yang ibadah yang kita tidak butuh melakukan apapun. Misal kita sholat, mungkin kita membutuhkan tapi ketika kita puasa, apa sih susahnya gitu. Jadi saya kira puasa Tarwiyah dan Arafah itu sangat eman sekali untuk ditinggalkan atau dilewatkan. Selagi kita bisa, ya kita lakukan, karena di 2 hari tadi merupakan hari yang sangat istimewa dengan kebaikan dan pelipat gandaan pahala seperti yang telah disebutkan tadi. 1 tahun dosa sebelumnya diampuni, kemudian 1 tahun dosa yang akan datang juga diampuni. Kemudian juga selain itu, tetap kita sebagai muslim yang baik ya, dimanapun harus senantiasa mengingat Allah. Berarti kita juga harus senantiasa melanggengkan zikir, bersyukur, alhamdulillah, kemudian bertasbih dengan segala nikmat yang telah diberikan. Itu juga merupakan amalan yang luar biasa sekali tentunya, karena pada hari-hari ini sekali lagi kita ketahui 10 hari pertama itu merupakan hari yang sangat istimewa. Jadi kelebihan puasa di bulan Dzulhijjah itu, terutama pada Arafah dan Tarwiyah, itu adalah 1 tahun dosa yang lalu diampuni dan 1 tahun dosa yang akan datang juga diampuni. Kemudian untuk puasa sunnah 9 hari yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu, apakah harus dilakukan pada awal bulan Dzulhijjah dan juga harus berturut-turut? Oh iya, jadi pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan ya, apakah puasa seperti halnya puasa Syawal, apakah Syawal itu harus berturut-turut? Kemudian halnya ini, apakah 9 hari puasa itu harus berturut-turut? Kalau kita menilik pada pendapat tentang puasa ini, jadi sebenarnya puasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah itu, karena 10 hari pertama adalah hari yang sangat mulia, maka baiknya adalah 9 hari ini berturut-turut. Tapi sekali lagi, kalau tidak berturut-turut masih mendapatkan keutamaannya, karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Tapi ya itu tadi, di 9 hari pertama terdapat keutamaan-keutamaan tertentu yang tidak ada di hari-hari setelahnya, mungkin tanggal 14, 15 gitu.
Dan untuk tataran perintah ini adalah tatarannya sunnah, jadi bukan wajib ya. Keutamaan-keutamaannya terdapat pada 9 hari pertama ya, saya kira seperti itu. Dan yang terakhir, menurut Ukhti Salma, ibrah apa yang dapat Ukhti ambil dari peristiwa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail? Tadi sudah sedikit kita sepil bagaimana kerelaan Nabi Ismail untuk disembelih ayahnya, dan juga kerelaan Nabi Ibrahim menyembelih anak yang sangat dicintainya dengan melaksanakan perintah yang mungkin sangat berat sekali. Bagaimana ada seorang ayah yang tega membunuh anaknya? Ya pasti tidak ada. Tapi karena keridhaan dan kerelaannya terhadap hal yang dicintai itulah yang menjadikan Allah memberikan suatu hikmah besar, adanya pensyariatan kurban yang kemudian Nabi Ismail diganti dengan domba. Kita juga dapat mengambil ibrah dari hal tersebut. Sekali lagi, apa yang kita miliki, apa yang kita cintai, ya kita cintai sewajarnya saja. Cintailah sesuatu sedang-sedang saja. Karena sejatinya hal yang kita miliki itu bukan mutlak milik kita. Gitu. Kalau kita mengikhlaskan, kalau kita melibatkan kepemilikan itu dengan pemilik sesungguhnya, maka kita akan diganti dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Sekitar seperti itu. Mungkin itu bincang santai kita pada kekasih hari ini. Mungkin nih dari Mbak Salma ingin memberikan sedikit closing statement sebelum kita tutup. Oh baik, ada closing statement juga ya. Jadi closing statementnya saya kira itu, ya kita sebagai makhluk lemah, tidak mempunyai apa-apa, jangan terlalu mencintai yang membuat itu kita enggan. Misal untuk berbagi dengan harta, siapa orang yang tidak cinta dengan harta? Tapi dengan kecintaan itulah bagaimana kita dapat mentasarufkan dengan benar, dengan sedekah, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau di bulan ini kita belum bisa melaksanakan kurban, kita bisa melatih diri kita untuk berbagi dengan hal-hal kecil sebelum kita sampai pada tataran kurban. Jadi dengan ketidak rasa kepemilikan kita juga akan belajar bahwasanya hakikatnya segala hal itu hanyalah titipan. Apa sih yang perlu disombongkan? Tidak ada. Saya kira seperti itu. Closing statementnya sangat luar biasa. Jadi kita itu harus mempunyai apa ya Mbak? Jiwa yang memiliki sewajarnya saja ya Mbak, tidak boleh yang berlebihan. Ya, kemudian tambah lagi ya, dari korban itu kan kita juga bagaimana berjiwa sosial, bagaimana memberi, bekerja sama, itu juga harus diberdayakan. Dari korban ada yang menyembelih, ada yang motong-motong, membagikan, mengolai, itu pun terdapat hikmah yang sangat besar. Bagaimana kita di masyarakat itu dapat berbaur dengan masyarakat, saling memberi, membantu, itu juga penting karena kita hidup di masyarakat, kita tidak hidup sendiri, jadi harus bisa memposisikan. Saya kira seperti itu. Terima kasih Mbak Salma. Sama-sama. Saya Rahmatul Mu'awana, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam formasi. Satukan tekad, meraih mimpi. Yes.